Qad arraful kasba bi ta'rifin. Ini bukan definisi kasab. Ini adalah perbedaan antara kasab dan khalaq. Yang pertama apa? Al-awwal annahu ma yaqa'u bil maqdur min ghairi sihhatin firadil qadiri bihi. Apa itu kasab? Kasab itu adalah sesuatu yang terjadinya perkara yang dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak bisa independen. Zaidun ketika dia itu nak sholat, dia sholat akan terjadi karena Zaid mau, tapi kemauannya Zaid tidak cukup secara independen untuk menjadikan Zaid bisa sholat. Dia perlu kudratullah untuk menciptakan pada dirinya kemampuan untuk sholat. Maknanya perbedaan antara kholq dan kasab, kholq bisa untuk menciptakan sholat sendiri tanpa bantuan yang lain, tapi kasab tidak bisa untuk sendiri. Dia perlu bantuan kholq. Ayo. Ay irtibatun wa ta'alluqun aw iradatun ala ma sabaq min al-qawlaini yaqul maqduru kal harakati mutalabbisan wa mashuban bihi min ghairi sihhati kaunil qadir yanfaridu bidzalikal maqdur. Tidak bisa, karena qadir tidak bisa yanfarid bidzalikal maqdur, tidak bisa untuk menciptakan sholat, tapi perlu bantuan qudratullah. Ayo. Bal wa min ghairi sihhatil musyarakah hatta musyarakah, ya kita saling bantu membantu yuk menciptakan sholat. Tidak perlu kholq secara independen bisa menciptakan apa namanya sholat. Ayo. Idza ta'tira fi minhu biwajhin ma wa inna ma lahu mujarradun muqaranah wal khaliqul haqqu munfaridun bi umumi ta'thir. Bas kudratul Zaid hanya untuk muqaranah saja, untuk serempak. Apa serempak ya Ustaz ya? Serentak. Kalau serempak apa? Serempak terjumpa. Oh, terjumpa itu terserempak ya, betul, terserempak ya, saya yang salah, betul, serentak, betul serentak dia hanya punya hakul menyerentai. Subhanallah, susah bahasa ini, memang problem. Dia mempunyai hak untuk serentak saja, dan serentaknya ini tidak mempunyai kesan untuk menciptakan sholat. Ayo, karena hanya Allah yang umumut ta'thir. Atsani annahu ma yaqa'u bihil maqdur fi mahalli qudratihi. Yang kedua di antara perbedaan antara kholq dan kasab adalah ma yaqa'u bihil maqdur fi mahalli qudratihi, karena sholat akan terjadi di tempat kudrahnya. Ini sholat terjadi pada Zaidun, betul apa tidak? Yang sholat siapa? Zaidun kan? Maknanya ketika Zaid menginginkan sholat dan Zaid mampu untuk sholat, sholat akan terjadi pada diri Zaid fi mahallil kudrah, ay fi dzat allati taqumu bihil qudratul hadisah. Maknanya sholat akan terjadi pada Zaid. Tapi apakah ketika Allah menciptakan sholat akan ada pada zat Allah? Kan tidak, kan di luar zat Allah. Fal khalq taqa'u kharij dzat wal kasab taqa'u dakhila dzatil kasib. Ini di antara perbedaan antara kholq dan kasab. Aywa ay irtibatun wa ta'alluqun au iradah mutalabisan masuban bihi hala qaudil maqdur fi mahalli qudratihi kaliyat. Aywa, ini perbedaan yang kedua antara kholq dan kasab. Adapun perbedaan yang ketiga, ini saya tulis di sini, ini saya ambil daripada kitab Syasyiatul Amir, bahwasanya annal kasab la yakunu illa bi amrin maujud. Betul ya nih. Kasab adalah bagaimana Anda itu menciptakan perkara yang ada. Maksudnya ada nisbat antara Anda dan perkara yang ada. Kholq menciptakan perkara yang tidak ada. Al-kasab la yakunu illa ta'allukun bi amrin maujud li amrin maujud. Bukan bi amrin makdum. Tidak bisa kasab untuk perkara yang tidak ada. Saya nak kasab sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa. Karena perkara yang ada, maknanya Anda menisbatkan diri Anda ke perkara yang ada, bukan perkara yang tidak ada. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, annal kasba ya'udu biziyadah wan nuqsan alal kasib. Maknanya ketika Zaid sholat, kan ketika Zaid itu nak berbuat sesuatu, Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat itu kan. Kadangkala Zaid itu berbuat maksiat, kadangkala berbuat taat. Lah, kalau Zaid berbuat maksiat, maka kasab itu akan mengurangi Zaid, karena kasab apa yang dia perbuat akan ada pada dirinya, akan kembali kepada dirinya. Dia akan mutasif dengan apa yang dia buat. Kalau dia mencuri, saya tasifu bisarikoh fayuqalu Zaidun sarikun.
Kalau dia sholat, saya tasifu bis sholah. Fa Zaidun musallin. Maknanya, kasabnya Zaid akan membuat Zaid lebih sempurna atau lebih tidak sempurna. Kholak tidak. Apapun yang Allah ciptakan tidak akan membuat Allah lebih sempurna dan tidak akan membuat Allah lebih tidak sempurna. Ini perbedaan selanjutnya daripada apa namanya kholak dan kasab. Perbedaan kelima, annal kasba muhtajun ilal alah bi khilafil kholak. Kasab Zaidun untuk sholat dia perlu alat kan, dia perlu kakinya, dia perlu tangannya. Allah ketika menciptakan sholat tidak perlu alat, tidak perlu wasitoh. Aywa. Yang keenam, annal kasba masbukun bil ilmil ijmali. Bahwasanya Zaidun ketika sholat, ketika nak sholat, dia hanya perlu ilmun ijmali. Apa itu ilmun ijmali? Dia hanya perlu bagaimana awal sholat dan akhirnya sholat. Pas wa ilmun ijmali. Detailnya sholat dia tidak perlu tahu. Sholat menggerakkan otot yang mana, tulangnya mana yang bergerak, tidak perlu Anda buat apa. Zaidun tidak mesti mengetahui detail apa saja ototnya yang bergerak, dagingnya yang bergerak, syarafnya yang bergerak untuk dia melakukan sebuah perbuatan. Berbeda dengan kholak. Kholak kena mengetahui tafasil untuk apa namanya menciptakannya. Karena itu kan ala ya'lamu man kholak. Maknanya kholak memerlukan ilmu tafsili, kasab hanya memerlukan ilmu ijmali. Yang kelima, yang ke berapa ini? Ketujuh ya. Annal khaliqa la ya'bath. Fa inna khalqahu la budda min hikmah. Betul itu. Bahwasanya yang namanya khalq itu pastikan masbukun bil ilm kan. Dan setiap ciptaan Allah pasti karena Allah mengetahuinya, dan apa yang Allah ciptakan karena berdasarkan dengan ilm, pasti ciptaannya Allah itu apa? Muhkam. Dan pasti ada hikmahnya. Karena bersandarkan terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allahil kamil. Berbeda dengan kasab. Manusia bisa untuk berbuat perkara yang tidak ada gunanya. Iseng, betul apa tidak? Tiba-tiba buat macam ini, tiba-tiba apa? Korek-korek hidung. Bukan gitu apa namanya? Ya'bath dia, apa? Ya'bath. Nanti Ustaz Sadam buat macam ini, jenggot dia apa namanya? Dia putar-putar. Nanti ada buat macam ini, jerawat dia picit-picit. Ya'bath. Maknanya al-khaliq la ya'bath. Karena perbuatan Allah daiman masbukun bil ilm, berbeda dengan perbuatannya manusia. Qad la yakunu masbukun bil ilmi ijmal, karena manusia itu bisa untuk ya'bath. Inilah 7 perbedaan antara al-khalaq wal kasab. Saya kira cukup di sini ya. Ini adapun adillah tentang khalaq, apa namanya adillah khalaq wal kasab, adillahnya Mu'tazilah, adillahnya Jabriyah, ada takriban fi kitabin akhar. Ya, ini kitab ini la yahtamiluhu. Wallahu a'lam.